Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di chapter pertama ini kita akan membahas tentang apa itu kegagalan, kenapa kegagalan itu wajar, dan gimana cara belajar yang benar tanpa takut salah. Banyak orang pengen belajar, tapi gak semua orang berani melewati proses yang sebenarnya. Padahal proses belajar yang benar itu selalu melibatkan kesalahan, hambatan, dan rasa gak nyaman. Namun, justru dari situlah ilmu itu masuk dan menjadi bagian dari diri kita. Saat kita mulai belajar sesuatu, kita akan menemui hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, atau hal-hal yang terasa sulit. Dalam kondisi seperti itu, kita sangat mungkin membuat kesalahan. Misalnya ketika belajar berbicara di depan kamera, belajar nyetir, belajar mengaji, atau belajar memahami materi baru. Kita mungkin salah ucap, salah gerak, lupa teori, atau bingung harus mulai dari mana. Itu semua bukan tanda bahwa kita bodoh. Itu tanda bahwa kita sedang belajar. Seringkali orang menjadikan kesalahan pertama sebagai alasan berhenti. Mereka merasa malu, merasa gagal, dan merasa nggak berbakat. Padahal orang yang hebat itu mengalami kesalahan jauh lebih banyak. Bedanya mereka nggak berhenti. Mereka nggak menganggap kesalahan sebagai dinding yang menghentikan langkah. Mereka menganggapnya sebagai batu pijakan. Kita perlu memahami prinsip penting. Gagal tuh nggak apa-apa. Kesalahan bukan akhir. Justru orang yang gak pernah salah biasanya adalah orang yang gak mencoba. Orang yang hanya diam di tempat, gak berani mencoba hal baru, dan gak berani mengembangkan diri. Dalam jangka panjang, orang yang takut salah justru gak berkembang. Elon Musk adalah contoh nyata bahwa kegagalan bukan penghalang, tetapi bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Banyak orang melihatnya hanya sebagai orang kaya nomor 1 di dunia atau pemilik perusahaan besar, tapi jarang yang benar-benar tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan jatuh bangun. Ia nggak dilahirkan dalam keadaan langsung sukses. Ia juga nggak tumbuh sebagai orang yang selalu benar dalam setiap langkahnya. Dia mengalami banyak kegagalan, bahkan kegagalan yang hampir membuat seluruh hidup dan mimpinya runtuh. Kalau kita lihat kembali perjalanan hidupnya, kita bisa belajar banyak tentang gimana menghadapi kegagalan. Sejak kecil, Mas adalah anak yang pemalu dan sering dibully. Ia lebih banyak menghabiskan waktu membaca dan belajar hal-hal yang sulit dipahami anak-anak lain. Justru dari situlah ia mulai membangun kebiasaan berpikir mendalam, mencoba, dan gak takut gagal. Waktu remaja, dia sudah mulai membuat berbagai proyek kecil, tapi nggak semuanya berhasil. Ada yang gagal total, ada yang nggak dilanjutkan, dan ada juga yang ditertawakan orang. Saat dewasa dan mulai membangun perusahaan pertamanya, yaitu Zip2, dia juga tidak langsung berhasil. Dia ditolak banyak investor, dianggap nggak masuk akal, bahkan dicemooh. Namun ketika akhirnya dia berhasil menjual Zip2, dia tidak berhenti. Dia mendirikan X.com yang kemudian menjadi PayPal. Tetapi di PayPal pun ia pernah dipecat dari jabatannya ketika sedang liburan. Bayangkan, pendiri perusahaan malah kehilangan posisi penting. Itu pukulan besar. Tapi Mas gak berhenti. Ia kembali bangkit dan mencari arah baru. Keberaniannya menjadi semakin terlihat ketika ia masuk ke dunia otomotif dan roket, dua bidang yang dianggap sangat beresiko. Tesla adalah perusahaan mobil listrik yang dulu ditertawakan banyak orang. Banyak pakar berkata bahwa mobil listrik tidak akan pernah sukses. Bahkan Tesla pernah hampir bangkrut sampai Musk mengaku bahwa di masa itu ia tidur di pabrik dan bekerja hampir 20 jam sehari hanya untuk memastikan perusahaannya bertahan. SpaceX juga sama. Roket pertamanya gagal, roket kedua juga gagal, roket ketiga kembali gagal. 3 kali gagal dalam bidang yang sangat mahal dan berbahaya adalah hal yang menakutkan.
Tapi Mas tetap melanjutkan. Ia menggunakan sisa uangnya untuk percobaan keempat. Jika percobaan itu gagal, SpaceX tutup. Namun justru di percobaan keempat itulah roket berhasil terbang. Dari situ SpaceX tumbuh dan menjadi perusahaan roket paling maju di dunia. Apa pelajarannya? Mas gak membuang kegagalannya. Dia memakainya sebagai bahan bakar. Dia gak menjadikan kegagalan sebagai alasan berhenti, melainkan alasan untuk memperbaiki diri. Dia belajar dari setiap jatuh, menganalisis di mana kesalahannya, lalu mencoba lagi. Itulah pola pikir yang membawanya menuju posisi puncak. Ia bukan hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja tepat. Satu hal penting dari Mas adalah ia memiliki visi jangka panjang. Dia nggak sekadar ingin sukses untuk hari ini, tapi ingin membangun masa depan. Itu membuatnya tahan terhadap menghadapi tekanan, hinaan, dan kegagalan bertubi-tubi. Ketika orang lain memilih untuk berhenti, Mas justru memilih langkah untuk lebih jauh. Semua ini membuat kita paham bahwa perjalanan menuju keberhasilan nggak pernah mulus. Bahkan orang terkaya di dunia pun melewati proses yang sangat berat. Dan jika kita sedang belajar atau berusaha, kita nggak perlu malu atau takut ketika gagal. Lihatlah bagaimana Mas menghadapi kesulitan. Ia menghadapi kegagalan, menjadikannya pelajaran, dan terus bergerak sampai berhasil. Setiap orang punya mimpi, tapi nggak semua orang berani mengejarnya. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka takut gagal. Padahal keberanian untuk mencoba lagi setelah gagal adalah kunci utama menuju keberhasilan. Inilah yang ingin kita pelajari di chapter ini. Gimana menemukan kekuatan untuk bangkit lagi. Bangkit bukan berarti kamu harus langsung sempurna. Yang penting adalah kamu bergerak meskipun pelan. Lihatlah para tokoh besar yang kita kenal hari ini. Mereka gak menjadi hebat dalam semalam. Mereka jatuh, bangun, jatuh lagi, dan tetap memilih untuk melangkah. Setiap langkah kecil yang mereka ambil mengumpulkan kekuatan, hingga akhirnya mereka mampu mencapai mimpi yang dulu terasa mustahil. Saat kamu gagal, itu bukan akhir. Itu cuma tanda bahwa kamu sedang berada di jalur belajar. Orang-orang yang menyerah biasanya berhenti bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh. Ingat, keberhasilan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Kamu nggak harus langsung hebat hari ini. Yang penting adalah kamu terus maju, satu langkah setiap hari. Bahkan langkah yang paling kecil pun bisa membawamu ke tempat yang luar biasa jika kamu terus melakukannya. Jika hari ini kamu merasa lelah, itu wajar. Jika kamu pernah gagal, itu normal. Tapi jangan biarkan itu membuatmu berhenti. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Dirimu yang terus bergerak walau pelan jauh lebih hebat dari orang yang gak berani mulai. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Jika video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar kamu selalu mendapatkan update ilmu terbaru dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.